warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan Kukusan yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberian rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju masjid tercinta untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya dapat senantiasa meneladani dan melanjutkan perjuangan mulia beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan mendiskusikan salah satu penggalan kisah menarik dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk salah satu khalifah minal khulafa ar-rasyidin yang paling sukses dari berbagai hal. Dan masa atau periode kepemimpinannya termasuk yang ideal. Mengapa saya katakan ideal? Karena hanya 10 tahun lebih sedikit kalau diukur dengan masa kepemimpinan di era modern, itu masa yang sangat tepat, kira-kira 2 periode, 5 kali 2 ya. Kalau Abu Bakar itu terlalu singkat, hanya 2 tahun ya. Utsman terlalu lama, lebih dari sekitar 12 tahun ya, lebih dari 2 periode, dikit gitu ya. Nanti Ali beda lagi, banyak konflik ya. Nah, selama memimpin kekhilafahannya, banyak prestasi yang ditorehkan atau dicatat dengan tinta emas. Nanti kita akan bahas itu. Sehingga pagi hari ini pokok bahasanya meliputi prestasi Umar, itu yang pertama. Yang kedua, kisah kritik terhadap Umar. Jadi kita nanti ingin belajar seperti apa Umar menerima dan merespon kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Ya, apakah kritiknya itu langsung ataukah melalui tulisan-tulisan di temboknya lalu dihapus, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana Umar menjadikan kritik itu untuk perbaikan kinerja kepemimpinannya? Apa yang bisa diteladani dari kisah kritik terhadap Umar? Ya, itu ada 2 kisah nanti ya. Kemudian pelajaran kearifan apa yang bisa kita petik dari kritik-kritik yang disampaikan rakyatnya kepada Umar? Nah, ini merupakan pelajaran sejarah, pelajaran yang berkaitan dengan teladan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi saya katakan kepemimpinan Umar ini ideal. 10 tahun plus 6 bulan dan 4 hari memimpin umat Islam, dan dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Selama memimpin itu, Umar berhasil menunjukkan prestasi yang gemilang, prestasi yang luar biasa dalam catatan sejarah. Sehingga kalau tidak salah ya, itu sebuah hadis
atau ada yang mengatakan bukan hadis, tapi ungkapannya kira-kira berarti begini: andaikan setelah Nabi Muhammad SAW itu ada nabi lagi, sekali lagi andaikan ya, maka Umarlah yang paling pantas menjadi nabi, karena kecerdasannya yang luar biasa, ketegasannya yang super tegas dan adil, serta kepemimpinannya yang efektif. Ide misalnya yang belakangan muncul seperti belusukan itu sudah diteladankan oleh Umar jauh-jauh hari, dan belusukannya efektif. Bukan sekedar untuk diberitakan atau sekedar untuk disuting, masuk kamera, selesai gitu ya. Tapi belusukannya Umar dalam rangka melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat dan memberi solusi. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa solusi yang diberikan. Prestasi Umar yang dicatat oleh tinta emas dalam sejarah peradaban Islam itu antara lain kuatnya pembebasan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia, sehingga hampir semua peperangan, karena memang dalam pembebasan itu ada beberapa alternatif. Kalau mereka diajak untuk menyeru untuk masuk Islam, bisa menerima dengan damai, tidak terjadi peperangan. Atau mereka tetap diberi kebebasan memeluk agama mereka, tetapi mereka wajib membayar jizyah, semacam pajak keamanan, perlindungan, maka mereka tidak diperangi. Tapi kalau mereka melawan, mereka menolak dakwah Islam, mereka tidak mau diajak berdamai, maka yang terjadi adalah alternatif yang terakhir tadi, peperangan. Nah, sejumlah peperangan yang sengit itu dimenangi Umar, terutama ketika tentara prajurit dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ada perang Qadisiyah, perang Nahawan, perang Yarmouk, dan perang-perang yang lain, dan semuanya meskipun ya tentu ada yang syahid, ada yang meninggal, ada yang jadi korban, itu dimenangi oleh tentara yang dikerahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang kemudian terjadi? Batas wilayah kekuasaan Islam itu menjadi sangat luas, mencapai di Afrika sana itu sampai Libya, itu bagian barat dari Madinah. Kemudian mencapai Laut Quzwain di utara, Laut Hindia di selatan, dan Sungai Jaigun di Cina di timur. Mungkin kalau diukur itu kira-kira hampir sepertiga wilayah dunia. Jadi luas sekali. Itu prestasi Umar dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Umar juga punya legasi itu warisan prestasi berupa penulisan mushaf Al-Quran. Itu atas ide inisiatif dari Umar. Meskipun sudah terjadi atau diusulkan pada masa Abu Bakar, awalnya menolak, tapi kemudian lama-lama setelah istikharah Abu Bakar setuju. Pertimbangan Umar pada waktu itu karena banyak para qurra umat Islam yang waktu itu hafal Al-Quran meninggal, mati dalam perang melawan orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Itu tercatat ada sekitar 70 orang. Umar khawatir semakin lama yang hafal ini semakin berkurang, sementara Al-Quran belum terkumpulkan. Tulisan yang ada di masa Nabi itu di bawah Zaid bin Thabit sebagai sekretaris Nabi, itu khawatir ada yang lenyap, ada yang hilang, ada juga mungkin yang dimakan rayap atau apa. Sebelum terkumpul, khawatir itu lenyap, maka Umar mengusulkan agar Quran itu dikumpulkan dan dibukukan. Umar juga berjasa dalam penetapan penanggalan atau kalender Hijriah. Itu jasa Umar. Jadi di masa Nabi belum ada sistem penanggalan seperti yang ada sekarang. Jadi ide cerdas Umar itu mengapa penetapan kalender Hijriah itu
atau kalender atau yang didasarkan pada peredaran bulan itu dasarnya adalah hijrah Nabi, bukan maulidnya atau bukan hari nikah dan atau wafatnya. Ini salah satu argumennya karena hijrah itu menandai kemenangan Islam, menandai perubahan yang sangat signifikan pada sejarah Islam. Ya. Kemudian Umar juga berjasa dan yang mempelopori pendirian Baitul Mal, semacam kas negara. Jadi negara itu punya uang kas untuk kepentingan bersama, untuk urusan kenegaraan, untuk membiayai mungkin sebagian rakyat itu ada yang perlu ditolong, yang miskin. Kemudian perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dimulai di masa Umar. Pembentukan Majelis Syuro. Jadi ketika beliau mau meninggal itu punya semacam anggota formatur yang bertugas untuk memilih siapa calon pemimpin sesudahnya. Jadi Umar ini sudah termasuk kelompok demokrasi. Jadi dia tidak main tunjuk aja, tapi ada yang diusulkan, kemudian melalui majelis syura itu digodok, dipertimbangkan siapa nih di antara orang yang dianggap layak untuk menjadi penerus, menjadi suksesor dari kepemimpinannya. Selain daripada itu, Umar juga berjasa dalam mendirikan kota-kota baru yang sebelumnya belum ada, seperti kota Fustat di Mesir, Basrah dan Kufah di Irak. Mungkin dulu sudah ada komunitas kecil, tapi kemudian itu dihidupkan, lalu kota tadi menjadi ramai dan menjadi pusat peradaban Islam. Buktinya nanti ketika abad kedua, dua kota ini, terutama Basrah dan Kufah, itu menjadi kota ilmu, menjadi Madinatul Ilmi. Di dua kota inilah banyak para sahabat dan tabi'in tentu saja yang mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menjadi madhab tersendiri. Kalau dalam kajian bahasa Arab, jadi ada madhab Basrah, madhab Kufah. Jadi itu menunjukkan bahwa di dua kota itu tradisi belajar dan intelektualisme itu berkembang pesat. Kemudian ini gagasan yang luar biasa cemerlang dan mungkin mendahului masanya. Umar juga termasuk berjasa dalam pembentukan kementerian-kementerian. Jadi kalau dulu itu kira-kira apa saja maunya raja, ya itu harus dituruti gitu ya kepada bawahannya. Nah ini tidak, Umar mulai membentuk semacam, kalau bahasa sekarang, departemen atau kementerian. Ada seperti Kementerian Ketentaraan, atau kalau bahasa sekarang itu adalah Hankam, ya. Kemudian Kementerian Keuangan, Pos dan Telekomunikasi, Keamanan, Peradilan, ya, kalau kita sekarang mungkin Kehakiman dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Umar itu memahami tugas dan fungsinya kepemimpinan. Harus ada distribusi kekuasaan, harus ada yang diberikan delegasi agar pemerintahnya berjalan efektif. Tidak semuanya itu terfokus atau dimonopoli oleh seorang khalifah. Di masa Nabi masih hidup, Umar ini juga termasuk sahabat yang sangat kritis, sering mengkritik Nabi kalau ada hal-hal yang menurut pertimbangan rasional Umar itu tidak masuk akal. Sebagai contoh saja, Nabi pernah menyatakan atau menyampaikan tawanan perang Badar, jumlahnya lumayan. Itu Nabi keinginannya ya, mereka itu boleh bebas atau bisa dibebaskan kalau mau membayar sejumlah uang tebusan. Mungkin dalam pikiran Nabi, wah lumayan nih ada pemasukan gitu ya untuk kas negara atau untuk kepentingan umat Islam. Namun oleh Umar ditanya dulu, apa yang kau sampaikan itu wahyu atau pendapat pribadi, wahai Nabi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu bukan wahyu, itu pendapat personal saya. Lalu Umar usul ya, bahasa kita yang mengkritik, kalau itu saya nggak setuju Nabi.
mereka ini, para tawanan ini banyak yang bisa mengajar untuk anak-anak kita, anak-anak umat Islam. Di antara mereka ini banyak yang ahli baca tulis. Karena itu saya usulkan pembebasan mereka itu tidak dengan membayar sejumlah uang, tetapi mereka disuruh ngajar dulu sekian lama, ngabdi dulu, ya, ngajari baca tulis. Kira-kira lumayan banyak di antara anak-anak para sahabat itu yang masih belum ngerti, belum tahu tata cara membaca. Dan rupanya usul Umar ini didukung oleh wahyu, sehingga pendapat Nabi tadi dalam tanda petik dikalahkan oleh kritik dan usulan Umar. Itulah diantara kecerdasan Umar, ya. Sehingga Umar ini sekali lagi memiliki visi dan kemampuan membaca masa depan yang luar biasa. Dan tentu ini sangat strategis usulan yang disampaikan Umar tadi, karena ada nilai pendidikan dan pencerdasan generasi muda, generasi masa depan. Ketika menjadi khalifah, ternyata Umar merindukan kritik dari rakyatnya. Ya, kalau misalnya pemimpin itu terlalu dominan, kadang-kadang ada yang segan, tidak mau mengkritik, gitu ya. Bagaimana menerima dan merespon kritik dari sahabat yang lain? Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dan keteladanan dari sikap Umar dalam menerima dan merespon kritik? Inilah yang akan kita bahas terutamanya. Nah, kisah pertama, suatu hari Hudzaifah ibn Yaman bertamu dan memasuki ruang kerja Khalifah Umar bin Khattab. Hudzaifah melihat Umar dalam keadaan kesedihan dan kegalauan. Lihatnya sambil merenung gitu ya. Mengapa? Hudzaifah kemudian bertanya, apa yang membuatmu sedih dan gelisah seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, aku khawatir tergoda oleh gemerlapnya kekuasaan, lalu aku berbuat kemungkaran, tetapi tidak seorang pun berani menegur dan mengkritikku karena rasa hormat dan sungkan kepadaku. Jadi kalau pemimpin itu sudah terlalu berwibawa, gitu ya, kadang-kadang orang nggak berani lagi menegur atau mengkritik. Nah, saat itu Umar merenung, bagaimana caranya supaya ada orang yang berani mengingatkan kalau dirinya itu misalnya kurang pas dalam mengambil kebijakan. Hudzaifah lalu berkata, demi Allah, jika engkau menyimpang dari kebenaran dalam memimpin, maka akulah yang akan mencegahmu dan meluruskannya. Nah, ini sebuah keberanian yang kemudian direspon oleh Umar. Wajah Umar pun berubah menjadi ceria seraya berkata, alhamdulillah, Allah telah menjadikanmu sebagai mitra kritik bagiku jika aku menyimpang dalam memimpin umat. Nah, kisah ini sekali lagi menginspirasi kita bahwa pemimpin itu harus merindukan adanya kritik. Karena apa? Karena kritik itu merupakan bukti dari kecintaan dan kepedulian rakyat kepada pemimpinnya. Kalau pemimpin merespon kritik itu dengan cara-cara yang justru berlebihan, seolah-olah anti kritik, maka itu menunjukkan dia tidak peka terhadap apa yang berkembang di masyarakat. Apa inspirasi yang bisa kita teladani, atau spirit keteladanan apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Pertama, pemimpin yang bijaksana harus selalu waspada agar tidak mudah tergoda oleh manisnya kekuasaan, agar jangan sampai kekuasaan yang sudah dipegang itu seolah-olah abadi dan tidak akan pernah dia tinggalkan. Pengennya berkuasa selama-lamanya sebagaimana Fir'aun, gitu ya. Maka dari itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan yang dimandatkan oleh rakyatnya. Kalau dikasih mandat dan sudah diundang-undangkan misalnya cukup 2 periode, ya nggak usah lah memaksa-maksakan diri harus 3 periode. Nanti seperti masa Orde Baru gitu, kelamaan itu nggak bagus juga. Orang juga bosan mungkin ya.
Ia harus selalu introspeksi diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Jadi kalau semakin lama semakin kuat tuh biasanya banyak yang menjilat, banyak yang ingin dekat dengan kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaannya. Tapi kalau waktunya seperti yang tadi dijalani oleh Umar, kira-kira 2 periode, 10 tahun lebih 6 bulan, itu sangat ideal. Pemimpin teladan selalu merasa khawatir tidak bisa mengemban amanah kepemimpinan, karena semua kinerja kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan oleh Umar pada suatu hari. Ini masih kisah soal Umar. Umar pernah menyatakan begini, dan ini kata-katanya dicatat oleh sejarah. Seandainya ada keledai yang terpeleset dan jatuh di Baghdad, waktu itu berarti kekuasaan Islam sudah sampai Baghdad, gara-gara jalan yang dibangun itu rusak atau banyak lubang, maka Umar lah nanti yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Mengapa keledai itu sampai terpeleset, sedangkan engkau sebagai pemimpin tidak memperbaiki jalan? Sampai seperti itu. Ini sebuah kesadaran terhadap amanah yang luar biasa tinggi. Padahal itu yang terpeleset adalah keledai, bukan manusia, apalagi manusia, gitu ya. Nah, ini luar biasa pelajaran seperti itu. Semua ucapan, tindakan, dan kebijakan dalam memimpin rakyat itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu pelajaran keteladanan yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus mengabdi dan melayani rakyatnya. Ia harus terbuka dan mau mendengar aspirasi rakyatnya dengan membiasakan diri menerima kritik secara terbuka, termasuk kritik yang disampaikan oleh lawan-lawan politik. Biasanya kan selalu ada, ya, yang tidak setuju atau dalam bahasa modern yang menjadi oposan. Gitu ya. Menerima kritik itu bagian dari menerima ide dan aspirasi terbaik, bukan membungkam. Harus mau mendengar dan mengambil yang terbaik sebagai inspirasi. Quran sendiri memberikan petunjuk kepada kita, fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Tentu kalau sudah mau mendengar, mau menyaring, mau memilih, menyeleksi mana yang terbaik, itulah sikap pemimpin yang ideal. Sikap pemimpin yang mau mendengar rakyatnya. Ketiga, pelajaran ketiga, rakyat atau masyarakat perlu diberi kesempatan untuk bersikap oposisi dalam tanda petik ya. Artinya memberi masukan. Jangan keran demokrasinya ditutup, karena oposisi itu bagian dari menghidupkan demokrasi. Itu dalam teori politik modern. Kalau nggak ada oposisi itu tidak ada keseimbangan. Nanti kalau semuanya serba menjadi stempel pemerintah, jangan-jangan yang distempel itu salah. Seperti dulu di masa Orde Baru, semua anggota DPR, MPR itu seperti kur gitu ya, setuju, tapi ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat. Pemimpin itu seringkali dikelilingi oleh berbagai kepentingan. Kalau tidak kepentingan pribadi, kadang-kadang kepentingan keluarganya, golongannya. Nah ini kalau tidak hati-hati, maka bisa terpeleset, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian, sementara yang lain dirugikan. Jadi Umar belajar untuk menjadi pemimpin yang adil, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Umar merasa senang dikritik dan dia tidak marah, dan bahkan juga tidak memusuhi yang mengkritik. Karena Umar menyadari itu bagian dari pengamalan salah satu ayat dalam surat Al-Asr, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan itu menjadi obat, kritik itu menjadi obat agar
dia tidak berlaku sewenang-wenang, tidak melampaui batas, tidak menyimpang gitu. Atau dengan kata lain, pemerintahan itu perlu diawasi, perlu diberi masukan, perlu diingatkan agar kiblatnya tidak salah, kiblat dalam membangun bangsa tidak salah. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ini lebih menarik lagi. Kisah yang kedua ini terkait dengan harta rampasan perang yang diperoleh tentara Islam ketika membebaskan Yaman. Al-Kisah setelah menang melawan Yaman, yang waktu itu tentu belum semua warganya menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Tentara ini banyak membawa ghanimah. Di antara ghanimah yang banyak itu adalah pakaian. Semua warga Madinah oleh Umar diberi satu dan kebagian semua. Itu berarti banyak ya. Setelah dibagi rata, Umar masih kebagian satu helai. Nah ini juga jadi pelajaran. Pemimpin gak milih duluan yang paling baik, ngumpetin dulu enggak, tapi yang terakhir setelah rakyatnya kebagian semua. Ia lalu mengenakan bajatahnya tadi, bajunya tadi. Karena kekecilan, pakaian itu hanya sampai menutupi pahanya. Umar ini sosok yang tinggi besar, kekar gitu ya, mantan jawara di masa jahiliyah. Dan karena bodinya atau badannya ini besar, tidak cukup. Rupanya dia sudah terakhir ke bagian yang kecil pula gitu. Umar kemudian meminta anaknya, namanya Abdullah ibnu Umar, jatah pakaian yang diberikan kepada anaknya untuk diberikan kepada ayahnya. Hai Abdullah, berikan pakaianmu untuk ayahmu, pinta Umar. Sang anak yang nurut, yang taat, baik ayah. Ini pakaiannya. Umar pun mempermak dengan menyambungkan pakaian anaknya itu dengan pakaiannya sendiri. Jadi pakaian yang dipakai Umar itu adalah double, jatah dirinya dan jatah anaknya, untuk supaya bisa menutupi auratnya secara lebih sempurna. Umar kemudian naik mimbar dan berpidato, wahai kalian semua, dengarkanlah apa yang akan kusampaikan. Jadi ini semacam pidato kemenangan dan dalam pembebasan kota Yaman. Tapi tiba-tiba Salman Al-Farisi berdiri dan menginstruksi Umar. Jadi saat pidato itu ada yang interupsi. Ini kan hebat juga ya. Jadi ada rakyat atau ada warga yang berani menyetop, angkat tangan ya. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mendengar dan mematuhi kata-katamu. Itu kata Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi ini juga dalam tanda petik bukan warga Madinah asli. Namanya Al-Farisi itu berarti dari Persia. Dalam tanda petik dia adalah pendatang kira-kira. Tapi karena Islam itu memperlakukan umatnya secara egaliter, tidak ada pribumi dan non pribumi, maka beliau dengan demokratis berkenan mengkritik Umar. Kenapa begitu? Tanya Umar kepada Salman. Karena engkau mengenakan 2 helai pakaian, sementara kami hanya 1 pakaian. Di mana letak keadilan? Jadi Salman protes. Umar ini sudah berlaku tidak adil ya. Pakaiannya sudah banyak, pakaiannya 2 helai sendiri, sementara yang lain 1. Mungkin karena Salman tidak tahu kalau 2 helai itu adalah 1 miliknya, 1 jatah anaknya yang diminta. Mendengar kritik Salman, Umar tidak marah, tetapi tersenyum. Lalu dia panggil anaknya, hai Abdullah, berdirilah dan jelaskan kepada mereka. Ini berarti Salman belum ngerti, tidak tahu informasi. Abdullah lalu berdiri dan menjelaskan, postur tubuh ayahku itu tinggi, besar, tinggi. Pakaian jatahnya tidak cukup. Lalu kau berikan jatahku dan ayahku kemudian menyambungkannya agar bisa menutupi auratnya. Semua terdiam. Jadi Umar tidak membalas kritik dengan langsung merespon ya, langsung reaksioner, tapi nyuruh anaknya. Dia sebagai orang yang tahu persis apa yang sebetulnya terjadi. Salman kemudian berkata, kalau begitu teruskanlah pesan-pesanmu wahai Amirul Mukminin. Kami akan menyimaknya, kami akan mematuhi dan melaksanakan perintahmu. Sepintas
kisah tersebut itu agak menggelikan. Mengapa geli? Ini seorang khalifah pakaiannya tambal-tambal, permakan. Mana ada pemimpin di zaman modern itu yang mau seperti itu ya. Tapi Umar dengan penuh keberanian dan penuh tidak, dalam tanda petik, tidak merasa malu pakaiannya kurang bagus gitu ya, biasa saja. Dan ini menunjukkan kejujuran dan sekaligus kepolosan Umar radhiyallahu anhu. Meskipun itu dipermalukan di hadapan rakyatnya ya, dikritik seperti itu ya. Itulah Umar, pemimpin teladan yang memimpin rakyatnya dengan hati nurani dan cinta, dengan menunjukkan spirit ihsan, keteladanan, kesederhanaan, dan terbuka menerima kritik dengan senyum. Umar tidak marah, tidak memusuhi atau menangkapi siapapun yang menyampaikan kritik. Justru malah dijelaskan dengan penuh dengan penuh kearifan. Nah, apa pelajaran kearifan yang bisa kita petik dari kritik tersebut? Pertama, Umar termasuk figur yang mewariskan banyak legasi peradaban yang agung. Salah satunya adalah budaya ihsan dalam memperlakukan rakyatnya dengan kebesaran jiwanya dalam menerima kritik. Jadi beliau orang yang terbuka, yang demokratis. Umar menunjukkan kepada kita pelajaran kearifan dan ihsan dalam menerima kritik yang diteladankan, bukan ihsan pencitraan, kira-kira begitu ya. Dan ini dipahami dari ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama, kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam respon kritik, Umar selalu menunjukkan bukti nyata bahwa kebijakan dan tindakannya itu dilakukan demi melayani rakyat dan membela kebenaran. Kritik itu insya Allah mendewasakan, di samping merupakan teguran, koreksi, solusi, dan masukan bagi kemaslahatan bersama. Kisah tersebut juga memberi pelajaran berharga bahwa pemimpin harus mampu berbuat yang terbaik dengan membudayakan ihsan kepada rakyatnya dalam suasana penuh senyum, kejujuran, keramah tamahan. Rakyat tidak ditakut-takuti, tidak diancam dan sebagainya. Senyum seperti itulah yang bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Dalam menerima dan merespon kritik, Umar tampaknya berprinsip bahwa sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan masyarakat, bukan yang justru minta dilayani ya. Jangan sampai terbalik gitu ya. Yang justru ingin terus dilayani adalah pemimpin. Kita juga memahami bahwa Umar itu selalu belajar kritik dari Rasulullah. Jangan dikira Rasul juga tidak dikritik ya. Rasul itu juga ada yang mengkritik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kesempatan dikisahkan Rasulullah ini sedang menerima tamu pembesar Quraisy. Tentu Nabi punya harapan tamu-tamu ini bisa mau menyimak dakwahnya dan menerima masuk Islam, kira-kira seperti itu. Lalu datang seorang buta namanya Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, ingin belajar, ingin ngaji bareng dengan Rasul. Tapi Rasul cuek. Rasul tidak mempedulikan, bahkan mukanya cenderung masam. Itulah yang kemudian Allah mengkritik dengan bahasa yang halus, tidak menggunakan kata ganti langsung kepada Nabi, tapi abasa wa tawalla. Nabi itu bermuka masam, melengos, tidak mempedulikan, tidak memberi perhatian khusus kepada anja'ahul a'ma, orang yang datang ingin belajar Islam yang posisinya atau statusnya buta, tidak bisa melihat. Di dalam kesempatan yang lain, tadi saya sampaikan di awal, Umar itu penggagas belusukan, beberapa kali belusukan itu justru dalam rangka itu tadi, melayani rakyat. Jadi suatu ketika di malam hari dia semacam melakukan ronda siskampling, masuk ke lorong-lorong gang. Didapati ada seorang ibu yang sedang memasak air, dan di samping kanan kirinya ada anak yang sedang menunggui makanan.
Padahal yang di masa itu bukan makanan yang bisa mengenyangkan. Apa yang di masa tadi ditambahkan batu supaya ketika mendidih terdengar suaranya, dengan maksud supaya anaknya itu ya ketika ditanya kok belum masak, ini baru mendidih, ini baru, kalau air itu mendidih kan bunyi ya. Dengan harapan lama-lama anak itu ketiduran. Padahal sang ibu atau keluarga yang tadi betul-betul tidak lagi punya bahan makanan untuk anaknya, sehingga lama-lama anak itu kelaparan dan ketiduran karena menunggu makanan kok nggak masak-masak, kira-kira begitu ya. Umar mendengar dialog itu, lalu Umar menandai rumahnya itu. Nggak tahu tandanya pakai apa ya, silang nggak tahu, pokoknya ditandai. Keesokan harinya ini hasil belusukannya. Ini gawat kalau pemimpin tidak langsung turun tangan. Umar kemudian mengecek gudang bulognya, ada apa di dalamnya. Ternyata masih ada gandum-gandum yang bisa dibagi kepada fakir miskin. Pada waktu itu Umar ingin mengambil gandum langsung, namun sempat juga penjaga atau katakanlah pembantu Umar itu ingin yang membawakan gandumnya, tapi Umar nggak mau. Umar tidak mau. Mengapa tidak mau? Sayalah yang akan menggotong gandum ini dan menyerahkannya langsung kepada yang berhak. Karena saya khawatir kalau bukan saya yang membawanya, itu nanti pertanggungjawaban di akhirat itu berat. Kenapa ada rakyatmu yang kelaparan, engkau diam saja dan tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Jadi Umar itu sedemikian pedulinya terhadap rakyat yang kelaparan, dia sendiri yang menggotong karung yang berisi gandum. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, figur Umar ini sekali lagi luar biasa di dalam memimpin, dan kepemimpinannya sungguh sangat efektif. Kesuksesannya sungguh menginspirasi kita semua. Banyak ide-ide cerdas, banyak gagasan-gagasan yang hebat dan patut diteladani. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bagaimana Umar mengelola kepemimpinan, bagaimana Umar melayani rakyat, bagaimana Umar menerima dan merespon kritik dengan baik sehingga rakyatnya menjadi lebih makmur, rakyatnya menjadi lebih mencintai. Kita tahu misalnya di masa Umar itu juga pernah terjadi paceklik, pernah terjadi wabah dan sebagainya. Tapi Umar dengan gagasannya yang luar biasa, ketika terjadi paceklik dan ada sebagian warganya yang kelaparan, kemudian misalnya mencuri, kalau mencurinya hanya untuk sekedar bisa menyambung hidup, Umar pada waktu itu tidak menegakkan memberlakukan hukum sebagaimana mestinya, dipotong tidak, karena Umar paham mereka mencuri bukan karena untuk memperkaya diri, tapi sekedar untuk bisa menyambung hidup. Umar juga pernah dikritik di dalam momen yang lain ketika tentara Islam berhasil menaklukkan Irak dan mendapatkan banyak sekali harta rampasan termasuk lahan pertanian yang subur. Namun Umar tidak membagikannya kepada semuanya. Ini beda dengan Yaman tadi. Lalu dikritik oleh sebagian sahabat, engkau telah berbuat zalim. Apa yang seharusnya dibagi terutama kepada tentara, mengapa tidak? Tapi Umar punya pertimbangan lain. Sebagian warga Irak yang dibebaskan itu banyak yang miskin, banyak yang nganggur, banyak yang tidak bekerja, sehingga lahan-lahan itu tetap digarap oleh mereka supaya mereka bisa menyambung hidup, bisa mengembangkan ekonomi. Bayangkan kalau misalnya diambil alih oleh tentara, diambil alih oleh para pasukan tadi yang dari luar Irak, mungkin mereka menjadi lebih sengsara atau menjadi tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini akhirnya bisa dipahami oleh para sahabat, sehingga kebijakan Umar itu tentu punya nilai strategis jangka panjang. Yang terakhir,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menerima dan merespon kritik juga sangat penting bagi pembelajaran demokrasi agar semua belajar mengambil pikiran yang terbaik. Karena apa? Karena kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Dan pemimpin yang baik itu tidak boleh memonopoli kebenaran, tidak boleh menganggap dirinya sendiri paling benar. Rakyat itu adalah salah satu sumber nasihat dan kebenaran. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa belajar dari kebijakan, dari keteladanan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.